keuangan kamu yang sehat. Nah, mana nih Sobat Ika Wiga yang suka galau mikirin gaji dan kiriman orang tua yang gak tahu menghilangnya kemana, kayak dia yang suka ghosting? Halo Sobat Ika Wiga, ketemu lagi nih sama Belinda di TOT, Tips on Trip. Apa kabar nih Sobat Ika Wiga? Semoga sehat selalu ya. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat mental, dan juga sehat dompetnya. Nah, ngomong-ngomong soal dompet nih, dompet yang sehat ini bukan berarti dompet yang berisikan nota-nota belanja yang sudah tidak dipakai dan kartu nama yang tidak penting Sobat Ika Wiga. Nah, tentang kesehatan dompet ini adalah keuangan kamu yang sehat. Nah, mana nih Sobat Ika Wiga yang suka galau mikirin gaji dan kiriman orang tua yang gak tahu menghilangnya kemana, kayak dia yang suka ghosting? Jangan galau Sobat Ika Wiga, karena kali ini TOT hadir akan memberikan tips-tips bagaimana cara mengatur keuangan dan menabung untuk menyelamatkan gaji kamu dan kiriman kamu dari orang tua selama proses kamu mencari ilmu tentunya. Yuk langsung disimak. Tips yang pertama, niat dan tentukan targetmu. Sobat Ika Wiga, di sini yang mau mulai mengatur keuangan dan mau mulai menabung, hal yang paling penting adalah niat. Dengan niat pengen keuangan yang teratur dan pengen punya tabungan juga, Sobat Ika Wiga akan terhindar dari godaan-godaan untuk membeli atau mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak penting tentunya. Setelah Sobat Ika Wiga sudah niat, Sobat Ika Wiga juga harus menentukan target Sobat Ika Wiga dalam mengatur keuangan dan juga menabung. Misalnya nih, dengan mengatur keuangan, Sobat Ika Wiga bisa menabung untuk lanjut pendidikan, atau barangkali beli rumah, atau barangkali untuk nikah. Tips yang kedua, tentukan apa saja yang menjadi kebutuhanmu. Misalnya mulai dari makan, bayar kos, jajan, skincare, atau bahkan traveling. Kalian harus bikin atau mungkin kalian buat satu-satu. Misalkan makan berapa persen dari kiriman atau dari gaji kalian. Terus barangkali jajan berapa persen dari gaji kalian. Buatlah presentase kebutuhan kalian dari gaji atau kiriman orang tua yang kalian terima, agar Sobat Ika Wiga tidak over pengeluaran dan akan memiliki prioritas pengeluaran yang tentunya harus diutamakan dibandingkan hal-hal yang lainnya. Tips yang ketiga, buatlah buku catatan. Nah, Sobat Ika Wiga, untuk yang mau banget memulai tapi masih bingung gimana, kalian bisa banget buat catatan atau beli buku khusus ya. Ada buku khusus yang mungkin bisa membantu Sobat Ika Wiga mencatat pemasukan dan pengeluaran Sobat Ika Wiga. Dari situ nanti Sobat Ika Wiga bisa tahu nih mana pengeluaran yang paling banyak dan harus diprioritaskan. Nah, catatan keuangan ini nantinya akan membantu Sobat Ika Wiga untuk men-tracking pengeluaran Sobat Ika Wiga, biar Sobat Ika Wiga nggak bingung lagi kemana ya pengeluaran keuanganku selama ini. Yang keempat, menabung di bank. Nah, Sobat Ika Wiga tentunya udah pasti tahu dong kalau kita nabung di bank, pasti bank juga akan memberikan bunga bank yang tentunya bisa menjadi keuntungan kita. Tapi gimana ya kalau jumlahnya nggak banyak, apakah bisa? Tenang Sobat Ika Wiga, karena ada beberapa cara yang bisa Sobat Ika Wiga coba untuk menabung di bank. Yang pertama, sekarang udah banyak banget bank online yang bisa Sobat Ika Wiga coba. Jadi bisa menabung dari berapapun nominalnya, tapi tetap ada bunganya. Nah, yang kedua, Sobat Ika Wiga bisa banget untuk ngumpulin dulu uangnya, baru Sobat Ika Wiga depositin ke bank. Tiga, kalian juga bisa
bisa langsung tanya ke customer service bank kira-kira tabungan apa yang cocok dengan Sobat Ika Wiga. Tips yang kelima, jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Maksudnya nih, jangan campur semua keuangan yang sudah kamu tata dalam satu tempat. No, no, no. Yang ini akan bikin Sobat Ika Wiga jadi khilaf. Nah, Sobat Ika Wiga bisa coba untuk menaruh setiap kebutuhan uang yang sudah Sobat Ika Wiga tentukan dalam amplop, plastik, ATM, atau bahkan bisa aja Sobat Ika Wiga bisa punya ATM yang berbeda-beda, dompet yang banyak juga bisa banget. Misalkan kayak makan ditaruh di amplop untuk kebutuhan makan, lalu untuk kebutuhan jalan-jalan ada di ATM 1, untuk nabung ada di ATM 2. Nah, lakukan seperti itu. Dan jika di satu tempat itu uangnya udah habis padahal belum waktunya habis, Sobat Ika Wiga harus betul-betul mengontrol lagi bagaimana caranya mengatur uang. Dan ingat Sobat Ika Wiga, ketika di satu tempat itu uangnya habis, Sobat Ika Wiga tidak boleh dan harus mendisiplinkan diri untuk tidak menggunakan uang yang ada di kantong atau barangkali di ATM lain yang sudah diatur dan ditata rapi oleh Sobat Ika Wiga. Tips yang keenam, coba investasi Sobat Ika Wiga. Tips ini hanya untuk Sobat Ika Wiga yang berani untuk mengambil resiko dan juga mau menambah keuntungan lebih dari menyisihkan uang, sebagian uang untuk berinvestasi. Tentunya Sobat Ika Wiga juga harus betul-betul jeli untuk memilih tempat berinvestasi agar dapat mendatangkan untung yang lebih banyak dan resiko yang lebih kecil. Jadi mau coba investasi, layak sekali untuk diperhitungkan Sobat Ika Wiga. Yang terakhir, berbisnis. Sobat Ika Wiga nih yang sekarang lagi jadi mahasiswa, masih ada kiriman dari orang tua, atau barangkali Sobat Ika Wiga yang sudah menerima gaji, mau menyisihkan uang dan mau buka usaha kecil-kecilan dengan modal yang seadanya, sangat bisa sekali membantu Sobat Ika Wiga dalam mengatur keuangan, dapat untung, dan juga barangkali untungnya bisa untuk dibuat menabung. Nah, kira-kira bisnis apa ya dengan modal yang pas-pasan atau kecil-kecilan? Sobat Ika Wiga, jangan khawatir karena TOT udah pernah bahas di episode 4 tentang ide bisnis yang entrepreneur dengan modal yang seadanya aja. Nah, kalau kalian lupa atau belum nonton, cepetan nonton TOT episode 4 untuk mengetahui ide bisnis untuk calon yang entrepreneur. Nah, itu tadi tips-tips cara mengatur keuangan dan menabung. Nah, menabung ini sangat perlu sekali untuk kita lakukan untuk prepare ke masa depan ya Sobat Ika Wiga. Mengatur keuangan juga begitu Sobat Ika Wiga. Kita harus terbiasa mengatur keuangan dengan baik dan menggunakan uang secara bijak agar kita tidak menyia-nyiakan uang tentunya. Sobat Ika Wiga juga tidak kehabisan uang, bingung, apalagi harus sampai bangkrut tentunya. Nah Sobat Ika Wiga, gimana nih Sobat Ika Wiga? Udah siap belum untuk mengatur keuangan secara lebih bijak dan lebih teratur dan juga mulai menabung? Itu tadi episode spesial TOT yang bahas tentang tips mengatur keuangan dan menabung. Nah Sobat Ika Wiga harus diingat selain berdoa harus juga berusaha. Untuk Sobat Ika Wiga biar nggak ketinggalan konten-konten asik dan info-info menarik dari TOT, jangan lupa subscribe channel Ika Wiga. Dan jangan lupa juga nih Sobat Ika Wiga, like, share, komen konten ini biar yang lain juga nggak ketinggalan info-info yang menarik di TOT hanya di channel Ika Wiga. Sampai jumpa.